Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini, saya akan berbagi dan membuka diskusi tentang ekonomi politik digital platform. Ekonomi politik digital platform ini adalah salah satu minat studi yang saat ini sedang saya tekuni. Di hari ini, saya akan mendiskusikan tentang digital platform sebagai area kajian baru dalam subdisiplin ekonomi politik internasional. Seperti yang kita ketahui, kajian ekonomi politik internasional konvensional umumnya membahas isu perdagangan, keuangan, produksi, investasi, dan pembangunan. Nah, area kajian digital platform menekankan dimensi bagaimana teknologi mengubah cara operasi dan struktur ekonomi politik kontemporer. Selain itu, area kajian digital platform juga berusaha untuk memahami perkembangan revolusi digital yang terjadi dalam interaksi aktor-aktor dalam industri informasi dan teknologi atau ICT. Poin-poin yang saya sampaikan hari ini, saya sarikan dari salah satu bab yang saya susun dalam buku The Global South, Refleksi dan Visi Hubungan Internasional. Buku ini adalah buku yang disusun oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, di mana buku ini memiliki dua misi. Yang pertama adalah menangkap state of the art dari diskusi-diskusi dan kajian-kajian dalam studi hubungan internasional, terutama kajian yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, buku ini juga berusaha mengemban misi untuk menekankan perspektif Global South sebagai kontribusi akademisi-akademisi HIUGM dalam perkembangan keilmuan hubungan internasional. Nah, buku ini diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press. Bagi yang berminat bisa langsung membuka link ke Gadjah Mada University Press untuk memesannya. Nah, di salah satu bab dalam buku ini, saya dan kolega saya, Treviliana Eka Putri, menulis tentang ekonomi politik digital platform, di mana dalam bab ini saya dan Mbak Treviliana berusaha berargumen bahwa ada urgensi yang sangat penting untuk memasukkan digital platform sebagai salah satu kajian penting dalam studi hubungan internasional, terutama dalam diskusi-diskusi tentang ekonomi politik internasional. Kita langsung saja mulai. Berbicara mengenai digital platform, tentu tidak lepas dari diskusi tentang apa itu revolusi industri 4.0. Bagaimana penting untuk diutarakan bahwa bagaimana meningkatnya isu digital platform dalam perkembangan ekonomi politik global saat ini tidak bisa dilepaskan dari tatanan kapitalisme global pasca industrialis atau apa yang digaungkan oleh forum-forum seperti World Economic Forum sebagai industri 4.0. Jika kita lihat, apa kira-kira definisi dari industri 4.0? Yang pertama, jika mengambil definisi dari Brun dan kawan-kawan, industri 4.0 dapat didefinisikan sebagai rangkaian perkembangan kapabilitas teknologi yang mampu mengubah cara produk dan barang jasa diproduksi dan didistribusikan. Dengan cakupan yang lebih luas, definisi dari Maynard memahami revolusi industri keempat ini sebagai tonggak penting bagi peleburan teknologi digital, fisikal, dan juga biological. Jika merujuk pada referensi yang diberikan oleh Ono dan kawan-kawan tahun 2017, perkembangan industri 4.0 ditandai oleh 4 gelombang teknologi digital, yaitu yang pertama internet di tahun 2000-an, mobile internet di tahun 2010-an gitu ya. Lalu Internet of Things seperti smart homes,
smart office, smart factory, dan lain-lain tahun 2020-an, dan diprediksikan semakin berkembangnya artificial intelligence di tahun 2030-an. Lalu apa kira-kira implikasi dari perkembangan atau fenomena revolusi industri 4.0 ini terhadap pemahaman kita tentang ekonomi politik internasional? Bagi beberapa sarjana ekonomi politik internasional seperti Lee, Jeravi, dan Frederick, revolusi industri 4.0 secara substantif telah merombak 3 tata kelola utama dalam kajian dan praktik ekonomi politik internasional, yaitu Global Commodity Change, Global Value Change, dan Global Production Network. Kemajuan dalam digital platform telah meringkas atau mengintegrasikan interaksi antara produsen dan konsumen dalam satu platform, serta menghilangkan sekat antara produk dan layanan. Nah, perubahan besar ini telah telah membuat disrupsi ke sektor-sektor industri tradisional, sebagaimana tercermin dalam berkembangnya e-commerce yang menggeser posisi aktor-aktor perdagangan internasional. Lalu yang kedua, transisi menuju industri 4.0. Ini juga tidak bisa lepas dari peranan aktor-aktor global yang membidani perkembangan teknologi-teknologi digital. Aktor-aktor global ini bisa disebut sebagai ICT MNC atau Information Communication Technology of Multinational Company. Di abad ke-21, ICT MNC ini dipandang sebagai aktor global yang mampu memimpin transisi menuju fase pasca industrialis, menuju ke arah industri yang berbasis teknologi informasi. Selain itu juga berbasis algoritma, komputer, dan transmisi data. Jika melihat dari Wolf, ada teridentifikasi 7 aktor ICT MNC yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi politik kontemporer, atau sering dikenal sebagai The Big Seven, yaitu Apple, lalu Alphabet atau Google, Microsoft, Amazon, Meta, atau dulunya dikenal sebagai Facebook, Alibaba, Tencent, dan Samsung. Atau menurut referensi lain, sekarang dikenal juga dengan The Big Five Tech Company di bidang digital platform, atau sering juga dikenal singkatannya sebagai GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, dan Microsoft. Sebagai isu baru, dalam praktik ekonomi politik internasional, digital platform tentu saja berimplikasi pada pembentukan struktur ekonomi baru. Di antaranya ini juga berimplikasi pada relasi antar negara-negara yang ada di dunia. Aktor-aktor ICT MNC yang muncul tidak bisa lagi dipinggirkan perannya dalam membentuk dinamika baru dalam ekonomi politik global. Salah satu contohnya, bagaimana peran aktor ICT MNC dalam politik global adalah kasus skandal Cambridge Analytica, yang merupakan sebuah perusahaan konsultan dari Inggris yang mengoleksi jutaan data profil pengguna Facebook sebagai strategi kampanye politik untuk memenangkan kandidat Presiden Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat di tahun 2016. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana Facebook tidak bisa memungkiri peran pentingnya dan ketidaknetralannya dalam dinamika perpolitikan global. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan yang sering digaungkan oleh praktisi-praktisi teknologi yang menganggap aktivitasnya bebas dari kepentingan politis. Padahal dalam perkembangannya, aktor-aktor di bidang ICT MNC semakin menunjukkan bagaimana teknologi bukanlah isu yang politically neutral. Dan ini menjadi salah satu
poin penting dalam diskusi ekonomi politik dari digital platform. Dalam tulisan saya di buku The Global South, saya dan Trevi menyusun setidaknya ada 3 karakteristik ketidaknetralan digital platform di dalam ekonomi politik. Dan ketiga karakteristik ketidaknetralan ini akan saya bahas di lain kesempatan. Semoga video ini bisa sedikit memberikan pengenalan terhadap digital platform dalam kajian ekonomi politik internasional dan bisa membuka diskusi lebih lanjut mengenai topik ini. Jika ada kekurangan dan kekeliruan, mohon masukan dan komentarnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.